Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Akta Ririn Aristawati, SPSI, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Klinis. Kami dari kelompok 1 Hans Eysenck akan menjelaskan tentang somatic symptom and related disorder. Baik, kami kelompok 1 ada 5 anggota. Yang pertama Bella Eka Siste dengan NPM 15121000150. Selanjutnya Celio Febrio Xavier dengan NPM 15121000160. Yang ketiga ada M Dani Wahyudi 15121000211. Selanjutnya ada Aida Nur Fitrianti 15121000246. Dan yang terakhir dengan saya sendiri Nadia Zulfa Safrina 15121000321. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, kita memberitahu apa saja sih yang bakal kalian dapat ketika melihat video presentasi kami ini. Yang pertama, kalian akan mengetahui penjelasan tentang somatic symptom and related disorder. Selanjutnya, kalian juga akan mengetahui gangguan apa saja sih yang masuk ke dalam somatic symptom and related disorder. Selanjutnya, apa saja kriteria diagnostik dari gangguan yang termasuk dalam somatic symptom and related disorder. Yang terakhir, kalian akan juga mengetahui apa saja yang berhubungan dengan somatic symptom and related disorder. Sedangkan pemaparan film kami akan disampaikan di kelas. Slide selanjutnya. Baik, teman-teman. Somatic symptom and related disorder ini merupakan gangguan yang ke-9 di dalam DSM-5-TR, terdapat dalam section 2, di mana pengertian secara umumnya somatic symptom ini merupakan serangkaian kondisi psikologis yang dapat menyebabkan satu atau lebih gejala pada tubuh seperti rasa sakit atau kelelahan yang ada pada dirinya. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman perlu mengenali apa saja sih macam-macam somatic symptom and related disorder itu, dan apa saja sih kriteria dari macam-macam somatic symptom itu gitu. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama, baik, macam-macam somatic symptom and related disorder ini ada 7. Yang pertama, somatic symptom disorder sendiri, kemudian illness anxiety disorder, kemudian functional neurological symptom disorder atau lebih dikenal dengan conversion disorder, di mana gangguan ini terbagi lagi menjadi 8, yaitu yang pertama with weakness or paralysis, yang kedua with abnormal movement, selanjutnya with swallowing symptom, with speech symptom, with attack and seizures, with anesthesia and sensory loss, with special sensory symptom, dan yang terakhir with mixed symptom. Gangguan yang keempat yang termasuk dalam somatic symptom and related disorder yaitu psychological factor affecting other medical condition. Nah, gangguan yang kelima yaitu factitious disorder, di mana factitious ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama on self dan yang kedua on another. Impose on self dan impose on another. Terus 2 yang terakhir yaitu other specific somatic symptom and related disorder dan unspecific somatic symptom and related disorder. Teman-teman sekalian bisa dilihat di samping gangguan-gangguan itu terdapat kode-kode, dan di samping kodenya terdapat halaman di DSM-5 sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, memasuki materi somatic symptom disorder, ada beberapa kriteria diagnostik gangguan ini. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu satu atau lebih gejala somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebihan terkait dengan gejala somatik atau masalah kesehatan terkait seperti yang dimanifestasikan oleh setidaknya salah satu dari yang berikut. Yang pertama, pemikiran yang tidak proporsional dan jijik tentang keseriusan gejalanya.
Lalu yang kedua, tingkat kecemasan yang terus-menerus tinggi tentang kesehatan atau gejala. Dan yang ketiga, waktu dan energi yang berlebihan dicurahkan untuk gejala atau masalah kesehatan ini. Next. Nah, lalu kriteria diagnostik yang ketiga, meskipun salah satu gejala somatik mungkin tidak muncul terus-menerus, keadaan gejala tetap ada dan biasanya ini lebih dari 6 bulan. Next. Oke, tentukan jika dengan nyeri dominan atau sebelumnya gangguan nyeri. Penentu ini untuk individu yang gejala somatiknya terutama melibatkan rasa sakit seperti nyeri-nyeri atau pegal-pegal. Next. Lalu tentukan juga jika kursus persisten ditandai dengan gejala yang parah, gangguannya nyata, dan durasi yang lama seperti lebih dari 6 bulan. Next. Oke, di sini juga ada beberapa tingkat keparahan oleh gangguan ini seperti ringan, yaitu hanya satu dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B yang terpenuhi. Lalu ada sedang, yaitu dua atau lebih gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Dan lalu ada parah, yaitu dua atau lebih gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi, plus ada banyak keluhan somatik atau satu gejala somatik yang sangat parah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada illness anxiety disorder. Next. Kriteria diagnostiknya yang pertama yaitu preokupasi dengan memiliki atau memperoleh penyakit serius. Yang kedua yaitu gejala somatik tidak ada atau jika ada intensitasnya ringan. Jika ada kondisi medis lain atau ada risiko tinggi untuk mengembangkan kondisi medis, misalnya ada riwayat keluarga, keasikan tersebut jelas berlebihan atau tidak proporsional. Ada tingkat kecemasan yang tinggi tentang kesehatan dan individu tersebut mudah khawatir tentang status kesehatan pribadi. Individu melakukan perilaku terkait kesehatannya berlebihan, misalnya berulang kali memeriksa tubuhnya untuk mencari tanda-tanda penyakit atau menunjukkan penghindaran maladaptif, misalnya menghindari janji dengan dokter dan rumah sakit. Yang selanjutnya, preokupasi penyakit telah ada selama minimal 6 bulan, tetapi spesifik penyakit yang ditakutkan dapat berubah selama jangka waktu tersebut. Dan yang terakhir, preokupasi terkait penyakit tidak lebih baik dijelaskan oleh mental lain gangguan, seperti gangguan gejala somatik, gangguan panik, gangguan kecemasan umum, gangguan dismorfik tubuh, gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan delusi, dan tipe somatik. Next. Nah, untuk menentukan jenis pencarian perawatan, yang pertama perawatan medis, termasuk kunjungan dokter atau menjalani tes dan prosedur sering digunakan. Tipe penghindaran perawatan yaitu perawatan medis yang digunakan. Next. Fungsional neurological symptom disorder atau conversion disorder. Yang pertama, kriteria diagnostiknya satu atau lebih gejala fungsi motorik atau sensorik sukarela. Yang kedua, temuan klinis memberikan bukti ketidakcocokan antara gejala dan kondisi neurologis atau medis yang dikenali. Yang ketiga, gejala atau defisit tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan medis atau mental lainnya. Yang keempat, gejala atau defisit menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting yang membutuhkan evaluasi medis. Untuk jenis gejalanya ada yang pertama yaitu dengan kelemahan atau kelumpuhan, yang kedua dengan gerakan abnormal, misalnya tremor, myoklonus, gangguan gaya berjalan. Yang ketiga dengan gejala menelan, yang keempat dengan serangan atau kejang, yang kelima dengan anestesi atau kehilangan sensori, yang keenam dengan gejala sensori khusus seperti gangguan penglihatan, penciuman, atau pendengaran, dan yang terakhir dengan gejala campuran. Next. Nah, untuk menentukan jika episode akut, gejala muncul kurang dari 6 bulan.
yang persisten, gejala terjadi selama 6 bulan atau lebih. Dan juga menentukan jika dengan stresor psikologis atau spesifikan stresor. Dan yang kedua yaitu tanpa stresor atau psikologis. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada psychological factor affecting non-clinical conditions, yaitu kriteria diagnostik. Yang pertama ada suatu gejala atau kondisi medis lainnya dari penjelasan gangguan mental. Yang kemudian nomor 2, faktor psikologis atau perilaku mempengaruhi kondisi medis secara negatif dengan salah satu cara berikut. A. Faktor tersebut telah mempengaruhi perjalanan kondisi medis, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan temporal yang erat antara faktor psikologis dan perkembangan faktor eksacerbasi dari atau tertunda pemulihan dari kondisi medis. Faktor-faktor yang mengganggu pengobatan kondisi medis tersebut, misalnya ketidakpatuhan akan kondisi medis. Yang C, ada faktor-faktor tersebut merupakan risiko kesehatan tambahan yang mapan bagi individu. Yang D adalah faktor-faktor mempengaruhi patofisiologi yang mendasari gejala pencetus atau eksaserbasi atau memerlukan perhatian medis. Yang nomor 3 adalah faktor psikologis dan perilaku dalam kriteria B tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan panik, gangguan depresi berat, ataupun gangguan stres pasca trauma. Kemudian di sini ada tingkat keparahan, ada tingkat keparahan ringan, sedang dan juga parah. Yang ringan adalah meningkatkan resiko medis, misalnya kepatuhan yang tidak konsisten dengan pengobatan antihipertensi. Yang sedang yaitu memperparah kondisi medis yang mendasarinya, misalnya dia memiliki penyakit asma. Penyakit asma tersebut diperburuk karena kecemasan yang dia sendiri lakukan. Kemudian ada tingkat keparahan yang parah, yaitu mengakibatkan rawat inap medis atau kunjungan ruang gawat darurat ekstrim, misalnya menghasilkan risiko yang parah dan mengancam jiwa, mengabaikan gejala serangan jantung. Kemudian ada fatigue disorder. Kriteria diagnostiknya ada A, yaitu pemalsuan tanda atau gejala fisik ataupun psikologis terkait dengan penipuan yang teridentifikasi. Yang kedua adalah individu menampilkan dirinya kepada orang lain sebagai sakit, cacat, atau terluka. Jadi sebenarnya individu ini sebagai orang yang normal yang memaparkan dirinya ke orang lain sebagai individu yang cacat, sakit, ataupun terluka. Jadi yang C, perilaku menipu terbukti bahkan tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas. Jadi meskipun orang ini melakukannya tanpa syarat, tapi tetap perilaku ini terbukti akan gejala-gejalanya. Yang ketiga adalah perilaku tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan jiwa lain, seperti gangguan delusi atau gangguan psikologis lainnya. Kemudian tentukan episode tunggal, episode berulang, 2 atau lebih peristiwa pemalsuan penyakit atau induksi cedera. Nah, kriteria diagnostik lainnya tentang yang tadi adalah imposition on self, yang sekarang adalah impose on another. Yang A, pemalsuan tanda atau gejala fisik atau psikologis atau induksi cedera atau penyakit terkait dengan penipuan yang teridentifikasi. Yang B, orang tersebut menunjukkan orang lain sebagai orang lain. Jadi kalau yang pertama yang on self tadi, orang tersebut menunjukkan dirinya sebagai orang yang cacat kepada orang lain, yang impose on another ini menunjukkan orang lain sebagai pribadi yang cacat atau mungkin sakit atau terluka. Yang C, perilaku menipu terbukti bahkan tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas. Yang D adalah perilaku tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan jiwa lain, seperti gangguan delusi atau gangguan psikotik lainnya. Di sini catatan di sini adalah pelaku bukan korban menerima diagnosa ini. Jadi pelaku juga bukan korban yang menerima diagnosa ini. Tentukan untuk episode tunggal, episode berulang yang merupakan 2 atau lebih peristiwa pemalsuan penyakit atau induksi cedera.
kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada other specific somatic symptom and related disorder. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejalanya merupakan karakteristik somatik. Gejalanya dan gangguan terkait yang menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya mendominasi, tetapi memang begitu tidak memenuhi kriteria lengkap untuk salah satu gangguan dalam gejala somatik dan terkait kelas diagnostik gangguan. Contoh presentasi yang dapat ditentukan menggunakan other specific penunjukannya antara lain sebagai berikut. 1. Gangguan gejala somatik singkat, durasi gejala kurang dari 6 bulan. 2. Gangguan kecemasan penyakit singkat, durasi kurang dari 6 bulan. 3. Penyakit gangguan kecemasan tanpa perilaku yang berhubungan dengan kesehatan yang berlebihan atau penghindaran maladaptif. Kriteria D untuk penyakit gangguan kecemasan tidak terpenuhi. Yang keempat, pseudosis, keyakinan salah tentang kehamilan yang dikaitkan dengan tujuan tanda dan gejala kehamilan yang dilaporkan. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah unspecific somatic symptom and related disorder. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala karakteristik dari gejala somatik dan gangguan terkait yang menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya mendominasi. Tetapi memang begitu tidak memenuhi kriteria lengkap untuk salah satu gangguan dalam gejala somatik dan terkait kelas diagnostik gangguan. Gejala somatik yang tidak ditentukan dan gangguan terkait kategori tidak boleh digunakan kecuali ada situasi yang jelas, tidak biasa di mana ada informasi yang cukup untuk membuat diagnosis yang lebih spesifik. Sekian Baik, presentasi dari terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.